Kalau membahas tentang bagaimana seseorang berlindung dengan tameng hukum, ini memang banyak persoalan. Misalnya, berlindung dengan tameng hukum usia anak. Polisi kerap didesak menggunakan restoratif justice pada kasus dugaan tindak pidana terkait anak. Misalnya beberapa waktu yang lalu pada kasus pengeroyokan di SMA 70 Jakarta. Sebagian dari para tersangka usianya di bawah 18 tahun. Ya, mereka terkategori sebagai anak dalam hukum pidana Indonesia. Para orang tuanya mohon agar mereka dimaafkan. Alasannya, mereka masih mau meraih cita-cita, mereka berhak untuk pendidikan, mereka bukan para kriminal seperti penjahat. Penjara bukan solusi. Ya benar, penjara memang bukan solusi. Tetapi ada hal yang mesti kita pahami bersama tentang berlindung di balik tameng usia anak. Seto Mulyadi mendesak agar perkara segera selesai dengan cara-cara mediasi, tidak dengan cara pemidanaan. Tapi apakah mediasi dapat menjawab persoalan begitu banyaknya tindak pidana yang dilakukan dengan cara berlindung di balik usia anak? Bagaimana jika misalnya pelaku berusia 18 tahun lewat 1 hari? Apakah solusi yang didorong juga sama? Apakah jika pelakunya berusia 18 tahun kurang 1 bulan dan mereka membuat geng kekerasan yang ganas, maka solusinya juga sama? Jika korbannya banyak anak atau banyak orang, apakah solusinya sama? Pengembalian para tersangka pelaku pada orang tua itu sama sekali tidak menjamin bahwa para pelaku yang masih terkategori anak-anak itu di bawah usia 18 tahun, bahwa mereka tidak akan melakukan pengulangan tindak pidana. Terutama pada korban yang sama ya. Karena korban itu adalah saksi dari tindak pidana mereka. Masalah kejahatan oleh orang yang berusia di bawah 18 tahun bukan sebatas masalah eksklusif korban dan tersangka pelaku. Ini adalah masalah bangsa. Bukan hanya kepentingan pelaku yang harus diperhatikan, walaupun di anak-anak ya, tetapi juga kepentingan korban, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan juga keadilan dalam hal ini. Ada batasan restoratif justice, antara lain restoratif justice bukan untuk tindak pidana yang meresahkan, yang menimbulkan penolakan masyarakat, konflik sosial, atau berpotensi memecah belah bangsa. Tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang berusia di bawah 18 tahun, baik secara pribadi atau komunal, saat ini telah mencapai tahap yang meresahkan. Kekerasan berbasis sara, tawuran, pengeroyokan, pemerkosaan, atau tindakan lain yang berakibat kerusakan fisik dan psikis yang parah, termasuk kematian, ini makin sering, makin banyak. Kekhawatiran banyak orang tua tentang keselamatan anak saat studi ini menjadi hal yang jamak, mudah ditemukan. Orang memilih studi di tempat yang dianggap aman, yang tidak ada tawuran ataupun yang bisa memastikan bahwa anak-anak mereka itu selamat tanpa bully ya dan tanpa kekerasan oleh sesama anak di bawah 18 tahun dalam hal ini. KPAI mencatat ada 126 kasus pidana dengan pelaku anak di tahun 2022. Angka pastinya pasti jauh lebih tinggi, karena pasti banyak data yang tidak diungkapkan di sini terkait perkara-perkara yang tidak dilaporkan di kepolisian atau tidak dilaporkan ke Komnas Anak. Tadi itu diambil sebatas di 11 provinsi tanpa memuat kasus harian yang tidak dilaporkan pada kepolisian atau pihak yang berwajib ya. Menurut Piaget, perkembangan anak di masa remaja itu adalah tahapan formal yang operasional. Tahap kemampuan berpikir logis dengan simbol, konsep abstrak, perhitungan aljabar, sains, rangkaian variabel sistematis, hipotesis, memahami konsep yang tidak terlihat seperti keadilan atau toleransi. Seharusnya anak di bawah 18 tahun itu bisa mencapai tahapan memahami bahwa melakukan tindak pidana adalah satu hal yang dilarang di masyarakat kita, yang tidak boleh dilakukan. Kecuali kalau memang anak-anak itu punya masalah dengan otaknya ya, cara berpikirnya yang
eh, terkait dengan kerusakan fungsi otak. Kedewasaan tidak terjadi seketika saat seseorang berusia 18 tahun, namun sebuah proses panjang, di mana tiap tahapan melahirkan kemampuan bertanggung jawab. Hukum berjalan tanpa menunggu seseorang berusia 18 tahun. Sebelum seseorang berusia 18 tahun, ia telah mampu melakukan banyak tindakan, baik tindakan yang mulia maupun yang membahayakan komunitas dan merugikan kepentingan bangsa dan negara. Jadi menurut saya prinsipnya, jangan sampai ada orang yang merasa bebas melakukan apa saja karena usianya di bawah 18 tahun. Berbuat apapun tanpa sanksi karena berlindung di balik batasan umur, status sosial, gender, jabatan, atau sara.